Astaga, bisakah dia berpikir dengan benar? Rainer butuh teman. Anak itu harus berinteraksi dengan anak seusianya. Bagaimana bisa seorang ayah justru mengatakan agar Rainer bersekolah di rumah saja? Valerie tidak mengerti akan isi kepala laki-laki ini, sehingga tidak tahan mulutnya untuk tidak ikut bicara. Tidak, Rainer harus tetap berangkat ke sekolah. Kau hanya perlu memindahkannya ke sekolah yang baru, saut Valerie cepat. Dia yakin Rainer hanya akan diam oleh perkataan ayahnya demi menjadi anak yang patuh. Jupiter menatap kaca spion yang ada di atas kepalanya dan langsung bertemu tatap dengan mata Valerie yang juga sedang terarah kepadanya. Tanpa jelas dia marah oleh perkataan yang diucapkan oleh Valerie. Terlihat dari rahangnya yang mengetat. Kemudian, Jupiter berbicara dari balik katupan gigi-giginya. Aku yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh putraku. Benar, dia memang ayahnya Rainer. Valerie hanya orang asing yang mengaku-aku sebagai ibunya Rainer. Tapi Jupiter sudah sangat keterlaluan. Ingin sekali dia mengamuki laki-laki itu dan berteriak mengatakan Rainer butuh teman untuk bersosialisasi. Apakah dia ingin membuat putranya seperti dirinya? Tidak lama, mobil yang Jupiter kemudikan pun memasuki halaman luas mansion megah itu. Dua pelayan sudah bersiap di anak tangga, membukakan pintu untuk Rainer dan membantu membawakan troli sekolah milik anak itu. Mereka juga lantas menuntun Rainer naik ke dalam rumah. Sementara Valerie masih memilih tetap duduk di tempatnya semula. Turun, kata Jupiter tanpa berbasa-basi. Tentu saja Valerie tidak semudah itu disuruh turun dari sana. Banyak hal yang harus dia bahas dengan laki-laki angkuh yang sama sekali tidak meliriknya ke belakang. Kita harus bicara. Bicara katanya? Jupiter mendengus meremehkan. Jangan pikir kau berhak berbicara tentang putraku. Meski Rainer bersikap baik kepadamu, tunggulah saatnya. Aku akan membuangmu kembali ke jalanan. Hinaan tajam itu dia lontarkan tanpa perasaan. Valerie sendiri bukan tidak sadar bahwa diri tidak berhak atas Rainer. Tapi bagaimanapun, dia akan mempertahankan hak Rainer untuk bersekolah di tempat yang semestinya, bukan di rumah, menjadi seperti anak yang tidak mendapatkan kepercayaan dari keluarganya sendiri. Segera carikan sekolah baru untuk Rainer. Aku yang akan menjaganya selama di sekolah, kata Valerie, tidak ingin membalas perkataan laki-laki yang terang-terangan menyakiti hatinya. Dia membuka pintu mobil dan meninggalkan lelaki itu di dalam sana. Dia pikir dirinya siapa memberikan perintah pada seorang Jupiter Lemanuel. Harga diri Jupiter terasa diinjak oleh wanita yang tidak menghargainya. Lantas tidak mau kalah, dia ikut turun dari dalam mobilnya untuk mengejar wanita itu di atas lantai. Jangan mempengaruhi pikiran putraku. Kau tidak berhak menyuruh Rainer bersekolah. Kalimatnya pelan namun cukup tegas. Valerie mendengarnya tapi memilih untuk berpura-pura tuli. Merasa diacuhkan, ego di dalam hati diri Jupiter pun bangkit dan membuatnya lepas kontrol. Kau tuli? Tangannya mencengkeram lengan Valerie, memutar gadis itu hingga mereka saling berhadapan. Kubilang, jangan ikut campur untuk kebaikan putraku. Kau tidak berhak membuat keputusan apapun untuk Rainer. Lengannya terasa sakit oleh cengkeraman laki-laki itu, membuat Valerie sedikit meringis. Tapi dia meneguhkan dirinya untuk terlihat tidak terpengaruh. Lantas dengan nada tidak kalah angkuhnya, Valerie menjawab perkataan Jupiter. Kebaikan apa yang sudah kau berikan untuk putramu? Tuan Jupiter, bisa kau sebutkan kepadaku? Gadis itu seakan kehilangan rasa takutnya. Kau bahkan tidak mempercayai aduan putramu sendiri, sampai-sampai seluruh sekolah menganggapnya anak yang nakal. Bukankah seharusnya kau malu mengatakan kebaikan untuk putramu? Kau sendirilah yang mendukung kepala sekolah dan semua orang tua murid untuk menyebutnya anak yang nakal. Aku tidak mengerti, kenapa ada ayah seperti kau di dunia ini? Itu sudah di luar batas. Valerie sadar itu. Buru-buru dia tarik lengannya dari cengkeraman laki-laki itu dan berlari naik ke dalam rumah. Valerie sangat takut jika Jupiter akan mengamuk dan memukulnya di halaman. Dia berlarian menuju kamarnya. Ya Tuhan, apa yang sudah dikatakan gadis ini? Dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang membuat Jupiter lebih memilih menyekolahkan Rainer di rumah. Tapi sudah pandai-pandai Ian mengatai laki-laki itu dengan hinaan yang sangat kasar,
Dan jika ditarik ke dirinya yang kini adalah seorang Megan, bukankah seharusnya Valerie malu mengatakan hal seperti itu? Dia sudah membuang Rainer, itulah yang diketahui semua orang sekarang. Di lorong menuju kamarnya, dia bertemu dengan Patricia. Wanita tua itu menatapnya penuh kebencian, seakan ingin menelan Valerie bulat-bulat. Valerie harus menghentikan larinya dan berjalan pelan untuk menunjukkan kesopanan. Kurangnya Rainer membuat masalah lagi di sekolah? Astaga, anak seperti itu apakah pantas pergi bersekolah? Kau terlalu percaya diri ingin menunjukkan kegunaanmu di rumah ini ya, sindir Patricia. Dan diakhiri tawa kecil penuh ejekan. Apa-apaan itu? Memangnya menurut dia Rainer itu anak seperti apa? Valerie sangat kesal oleh hinaan yang dilontarkan mulut bergincu tebal itu. Bukankah dia neneknya? Apakah pantas seorang nenek menghina cucunya dengan kalimat seperti itu? Bahkan jikapun Patricia hanyalah nenek tiri, bagi Valerie kalimat seperti itu tidak pantas dikatakan oleh seorang yang sudah tua. Kekesalan yang sudah dia bawa dari sekolah pun kembali terpancing lagi. Rasanya tidak bisa Valerie menjaga bibirnya untuk tidak membalas perkataan wanita tua yang memangku tangan di depannya. Tapi kemudian Valerie harus menahan ucapannya ketika melihat Patricia berlari melewatinya. Kau sudah pulang, Peter? Lihatlah, leganya si ular tua itu. Sok perhatian, dia bertanya ke pulangan Jupiter dan segera berdiri di sebelah Jupiter. Astaga, aku sudah mendengar apa yang terjadi di sekolah, Peter. Bagaimana jika publik tahu kau menerima mantan istrimu yang berselingkuh ini kembali ke rumah? Apa kau tidak memikirkan nama baik keluargamu? Kau tidak memikirkan jantung kakekmu yang akan kambuh? Aku mohon, usirlah perempuan ini sebelum membawa masalah yang lebih besar lagi. Aku dengar dia bahkan terang-terangan mengatakan dirinya adalah ibunya Rainer. Patricia berbicara dengan nada yang sangat dramatis. Peter, usirlah perempuan ular ini dari rumah kita sebelum membawa efek yang lebih buruk untuk Rainer. Aku tidak tega pada cucuku. Rainerku yang malang pasti sangat tertekan sehingga membuat masalah di sekolah. Lanjutnya dengan wajah sedih. Bukankah dia baru saja menghina Rainer? Lantas di depan Jupiter, Patricia berpura menyalahkan Valerie dan membela cucunya. Dan wajah yang dibuat berpura sedih itu membuat Valerie semakin muak akan seluruh manusia penunggu rumah ini. Lalu yang lebih memuakkan lagi adalah tatapan kebencian yang selalu Jupiter tunjukkan kepada Valerie. Lelaki itu seakan setuju dengan perkataan ibu tirinya, sehingga Jupiter terlihat bagaikan hewan buas yang siap untuk menerkam Valerie. Tidak ada yang bisa mengusirku keluar dari rumah ini. Suara Valerie pelan namun cukup tegas didengar semua telinga yang ada di sana. Patricia sampai terkejut mendengar kalimat yang dikatakan oleh Valerie, yang dia sendiri pun bingung dari mana mendapat keberanian berkata demikian. Tapi sudah terlanjur, Valerie akan menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya tidaklah segampang yang mereka pikirkan. Jupiter, kau dengar kata wanita gila itu? Patricia berbicara dengan nada yang sangat dibuat-buat untuk mempengaruhi pikiran Jupiter. Dia bahkan berani menantangmu. Astaga, aku tidak mengerti. Kenapa kau harus membawanya kembali ke sini, Peter? Usirlah perempuan ini sebelum membuat nama keluarga kembali buruk. Kau tidak mungkin lupa bagaimana menderitanya kita dulu, kan? Karena dia, keluarga bahkan hampir bangkrut. Patricia menambahkan, tentu Jupiter masih mengingat bagaimana perusahaannya goyah karena kelakuan mantan istrinya. Hampir semua klien menarik kerjasama dengan perusahaan Lehman Group, sebab saat itu Jupiter kehilangan hampir setengah dari uang yang dia miliki. Megan membawa lari uangnya juga membuat nama keluarga Lehman menjadi buruk, dan itu cukup membuat perusahaan merosot. Tapi melihat Jupiter yang hanya diam, Patricia menjadi sangat kesal. Dia tidak rela jika kedudukannya sebagai pengatur keuangan keluarga digantikan oleh Valerie. Wanita ular itu maju ke depan dan mendorong pundak Valerie. Gadis itu pun terjatuh ke atas lantai. Patricia belum puas. Jika saja tidak ada Jupiter di sini, dia sudah menghukum Valerie dengan pukulan berpuluh kali, seperti yang pernah dia lakukan. Pergi dari rumah ini, jangan kau harap bisa menguasai kembali harta keluarga kami. Sentak Patricia untuk memuaskan kemarahan
yang tertahan. Valerie mengusap bokongnya yang baru saja beradu dengan lantai. Itu terasa sakit, tapi tidak lebih sakit jika Jupiter benar-benar mengusirnya dari rumah ini. Rainer butuh seorang ibu dan Nikki butuh uang untuk membayar perobatan. Mau tidak mau, Valerie harus mempertahankan dirinya berada di rumah besar keluarga Lemanuel. Otaknya berputar cepat sebelum akhirnya dia berkata dengan penuh percaya diri. Jangan lupakan kita tidak pernah bercerai, Jupiter. Suka atau tidak, aku masihlah tetap menjadi istrimu. Aku adalah ibunya Rainer dan akan tetap berada di rumah ini. Kita pasangan suami istri. Tidak ada yang bisa mengusirku selagi aku tidak menandatangani surat perceraian. Dia ingat betul kata-kata Jupiter yang menyebutkan Megan melarikan diri dengan laki-laki lain. Jadi Valerie pikir mereka pasti belum benar-benar bercerai di masa lalu. Dan lihatlah mata nyalang laki-laki yang dibakar api kemarahan itu. Sebagai bukti bahwa ucapan Valerie ada benarnya, gadis itu pun tersenyum kecil. Dia bangkit dari atas lantai dan berjalan menuju kamarnya. Valerie pasti sudah gila. Dia tidak mengerti bagaimana bisa mulutnya berbicara seperti itu. Buru-buru dia menutup pintu kamarnya untuk menghindari Jupiter. Apa yang sudah dia lakukan? Jelas-jelas posisi Megan lah yang salah di rumah ini, dan dia ingin melawan Jupiter. Valerie sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar di bawah sana. Di lorong itu Jupiter masih termangu. Kata-kata yang diucapkan oleh Valerie sungguh membuat dadanya berkecamuk di dalam sana. Tapi entah kenapa dia tidak bisa menyangkal perkataan gadis itu. Bukankah dia pernah berkata tidak sudi menjadi istri Jupiter? Lantas, kenapa sekarang Megan justru ingin berada di rumah ini? Sedangkan di awal ketika Jupiter membawanya, jelas gadis itu memaksa ingin kabur. Ini membuat Jupiter semakin penasaran apa yang sudah terjadi pada Megan sebenarnya. Peter, kau tidak mungkin dirujuk dengan Megan kan? Dia itu perempuan iblis. Dia sudah berselingkuh dan meninggalkanmu dengan Rainer. Kau tidak mungkin menerimanya jadi istrimu lagi kan? Patricia menghujani Jupiter dengan berbagai pertanyaan. Tapi lelaki itu hanya bisa diam. Bukankah dia sangat membenci Megan? Bukankah Jupiter berniat untuk membuat perempuan itu menderita? Seharusnya ini adalah waktu yang tepat. Tapi entah kenapa, dia justru memikirkan putra mereka. Jupiter takut jika dia mengusir Megan dari sini, anak itu akan berbalik membencinya.